Sis, balik lagi di Kulineran Skuy. Program persembahan dari Sinpo TV tentunya masih bersama gue, Priska Priscilla. Nah, hari ini gue berada di kawasan perumahan elit di Senopati, Jakarta Selatan. Kira-kira ada apa ya yang bisa dicicip-cicip di sini? Langsung aja kita lihat. Ini dia nih bro and sis yang gue cari-cari. Nasi goreng cabai rawit Daksa 2 yang letaknya ada di Jakarta Selatan. Langsung aja kita ke dalam. Kuy. Nasi goreng cabai rawit Daksa 2 adalah salah satu dari sekian banyak pewaris makanan rakyat yang selalu menjadi legenda sepanjang masa. Namun, nasi goreng cabai rawit Daksa 2 ini memiliki konsep yang unik dan berbeda dengan nasi goreng lainnya. Karena sejak awal berdiri pada tahun 1967, semua proses pembuatan hingga rasa yang diberikan tetap sama dan otentik loh bro and sis. Nah, sebelum Kulineran Skuy mengulik langsung nasi goreng cabai rawit Daksa 2 ini, seperti biasa, gue mau kasih tahu dulu nih bagaimana nasi goreng itu muncul dan menjadi makanan merakyat yang populer. Menurut sejarahnya, nasi goreng ada sejak abad ke-10 masa kerajaan Sriwijaya, yaitu kerajaan bercorak muda yang pernah berjaya di Indonesia. Pada masa ini, seorang pedagang asal China datang ke Nusantara, membawa warisan budaya dari negara mereka, yaitu nasi yang digoreng dengan berbagai bumbu yang kemudian dinamakan nasi goreng hingga saat ini. Nih, lihat nih. Sejak 1967. Udah lebih dari 50 tahun. Kita lihat ke dalam. Halo, permisi. Halo. Dengan Kak siapa nih? Iya, Eno. Siapa? Eno. Aku dengan Cila. Iya. Sebelumnya terima kasih sudah menerima kunjungan kita ya nih untuk Iya. program kulineran. Lagi ngapain nih Kak? Lagi mau Sini, masak bro, bumbunya sis. kita nih. Biar kelihatannya lebih dekat, boleh nih kita zoom ke sini nih. Bumbu rahasianya nih. Bumbu rahasianya boleh dong di-spill, isinya kurang lebih ada apa aja tuh? Bumbu rahasia standar sih, kita ada bawang merah, bawang putih gitu-gitu sih. Jadi mulainya ini dengan bumbunya ya tiap kali. Iya, Oke, betul. terus habis masukin bumbunya, aku mau tahu langsung boleh ya? Nggak apa-apa Boleh, ya? Nanti boleh. aku tetap pesen dan makan kok, ya Siap, kan? siap. Boleh dong, habis itu habis bumbunya di apa ini? Dioseng, Dipanasin dulu. dipanasin. Bumbunya baru- udah bikin dari kapan tuh? Kalau bumbu kita stoknya udah mulai dari malam setelah Satu hari dagang. Sebelum. Oke, satu hari sebelum ya. Oke, sekarang masukin telurnya. Ini buat bumbunya aja atau udah buat pembuatan nasi goreng nih? Iya, ini udah Udah sekaligus pembuatan pembuatan nasi nasi gorengnya. Ini untuk berapa porsi nih? Kalau ini untuk buat 15. 15 porsi. Iya. Oke, kita lihat ya bro and sis. Jadi telur kuning, telur putih semua dipakai ya? Dipakai semua. Oke, kita langsung lihat nih ya. Pas banget nih momennya di bro and sis. Jadi kita datang pas lagi momen pembuatannya. Oke, lanjut nih. Abis telur, terus apa lagi tuh? Bentar. Dari tadi ini kita pakai minyak nggak sih? Nggak pakai minyak udah sama nggak sekali. pakai minyak, Iya. tapi di bumbunya pakai minyak. Kalau di bumbunya dia emang ngeluarin minyak alami ya dari bumbunya. Cuma itu juga nggak terlalu banyak sih. Oke. Berarti nggak pakai minyak yang itu tuh ya? Nggak Walaupun pakai. Ada minyak kita nggak pakai nih bro sis. Nah lanjut bro sis. Proses inilah yang membedakan nasi goreng cabai rawit Daksa 2 dengan nasi goreng lainnya. Karena sebelum nasi digoreng, di sini bumbunya dimasak terlebih dahulu dengan telur sampai benar-benar matang tanpa nasi dan tanpa minyak. Nih bro and sis. Jadi tinggal digini-giniin aja ya. Iya, betul. Sampai warnanya apa nih? Sampai warnanya agak coklat Sampai gelap. warnanya agak coklat gelap ya. Iya. Oke, ini jadi bumbu dasarnya ya. Betul. Oke, berarti nggak kalau di nasi goreng lain kan bumbunya dulu dicampur nasi, oseng gitu kan. Kalau ini tok bumbunya, ntar terakhir tinggal nasinya. Jadi simpel ya Betul. pembuatannya. Oke deh. Simple sih bro and sis, tapi pegel juga ya. Bumbu ini dioseng-oseng sampai benar-benar kering ataupun matang ya bro and sis, agar bumbu dan telurnya juga merata. Aromanya wah benar-benar keluar dan mantul banget. Jadi udah gak sabar deh untuk menikmati nasi gorengnya.
Nah bro and sis, biar prosesnya lebih cepat, gue serahin aja deh ke abangnya. Ayo bang, aduk terus bang. Semangat ya bang. Nah proses inilah yang membuat rasa maknyus dan otentik dari nasi goreng cabai rawit Daksa 2 ini bro sis. Oke deh bro and sis, nih dilihat ya, warnanya sudah berubah, teksturnya udah berubah juga nih, jadi kering, jadi kayak kacang kering ya bang ya. Iya, Lucu betul. nih tekstur bumbunya nih. Nah, tapi karena ini belum jadi nasi goreng bro and sis, tentunya kita masih mau ngobrol-ngobrol dulu bang. Kita Oke. pindah dulu ke meja, Boleh. nanti baru lanjut masak ya Boleh. bang ya. Oke, thank you. Yuk kita ke meja bang. Ayo. Wuih. Yuk kita duduk di sini nih bang. Silahkan. Oke. Oke deh bang, kita ngobrol-ngobrol dulu nih ya bang. Boleh, Aku silakan. penasaran banget, ini udah sejak tahun 1967, benar? Betul, dari Di sini 1967. doang tempatnya atau udah hasil dari berpindah-pindah tuh? Enggak, jadi Oke, kita mulai ngobrol-ngobrol dulu deh ya bang, sebelum Boleh. kita lanjut lagi memasaknya nanti. oke, mohon maaf sebelumnya ini saya pakai masker soalnya kurang fit ya Mbak Cila ya. Aman, Oke. pemirsa Bro and Sis. Oke, ini tertulis mulai dari tahun 1967. Betul. Itu bener-bener dari tahun segitu tuh? Iya. Berarti udah lebih dari 50 tahun? Betul. Oh, nah itu dari awal mulanya di sini atau di mana tuh lokasinya? Jadi asal muasal itu dari kakek saya. Dari kakek saya itu mulainya dari bawa gerobak dari Karet sampai ke Senayan, pintu utara Senayan, lalu berakhir di Taman Gunawarman ini. Tahun 80 kita di Taman Gunawarman udah pakai tenda, lalu kena penggusuran di tahun 2002 baru kita pindah ke sini. Berarti mulai di sini dari tahun 2002. Betul. Tapi awal mulanya pakai gerobak. Betul. Dan berarti Mas Eno ini adalah generasi ketiga. Cucu, iya, Oh, betul. oke. Luar biasa panjang ya. Iya. Ternyata nasgor rawit ini dari dulu namanya nasgor rawit juga. Betul. Kalau dulu sih kedai malam Bapak Masak sama sih sebenarnya, masih kita pakai juga namanya. Oke. Nah, dari dulu ciri khasnya emang cuma jual nasi goreng aja atau sudah ada perubahan-perubahan tuh? Kalau dari dulu kita nggak pernah ada perubahan untuk nasi gorengnya, jadi selalu sama, kita nggak pakai minyak, non MSG seperti itu sih. Oke, seru banget karena tadi udah di-spill tuh langsung karena kita nggak pakai minyak. Kira-kira masaknya gimana kalau nggak pakai minyak? Tapi tunggu dulu karena ada yang mau lewat sejenak. Tetap di Kulineran Skuy! Hai Brancis, balik lagi di Kulineran Skuy. Kali ini Cila masih sama Mas Eno nih, selaku generasi ketiga dari Nasgor Rawit Jalan Daksa 2. Tadi udah sempat di-spill sedikit kalau tanpa minyak. Betul. Nah, nasi goreng tapi gorengnya tanpa minyak nih. Betul. Wah, sehat nih kayaknya atau gimana tuh cara pembuatannya? Kalau pembuatannya sih kita pakai teknik sangrai sih Mbak. Makanya tadi ya pas kita Betul. bikin bumbu itu jadinya kacang kayak kacang bumbu kering Betul, ya. kayak bubuk Oke, gitu. oke. Itu udah dari dulu seperti itu? Dari dulu seperti itu. Jadi memang ciri khasnya seperti itu ya? Betul. Tahu nggak Mas, kira-kira kenapa sih kakeknya Mas itu bisa kepikiran waktu itu membuat teknik nasi gorengnya seperti itu? Kalau untuk itu sih saya kurang paham, tapi kalau dari Bapak sih di upgrade lagi buat ke lebih sehatnya lagi gitu. Karena emang sebenarnya dari bumbunya juga ada pengurangan di beberapa bahan yang menurut orang tua saya waktu itu kurang bagus gitu untuk kesehatan. Kayak MSG itu kan kurang katanya. Akhirnya dihilangkan yang seperti itu. Jadi bisa dikategorikan agak semi healthy food ya ini ya, Betul. berarti luar biasa nih. Nah terus nasgor rawitnya sendiri itu gimana? Terkenal karena rawitnya bisa request sampai 100 atau rawitnya spesial atau gimana tuh? Kalau terkenalnya sih kita juga kurang paham. Nah kalau dari namanya nasgor rawit sendiri, itu terkenalnya kenapa tuh pakai nama rawit? Apakah rawitnya bisa di request 100 atau ini terkenal pedes banget atau gimana tuh? Enggak, sebenarnya kalau untuk nasi goreng rawit sendiri karena kita penggunaannya cabai rawit hijau ya, jadi kayak makan gorengan pakai cabai rawit mentah gitu aja sih. Dan cabai rawit yang kita sediain juga bukan cabai rawit yang dimasak, tapi ke mentah tapi diiris gitu.
Nanti ada di pinggirnya atau bisa dicampur. Kalau dulu kita dicampur, tapi kalau sekarang ini karena menyesuaikan sama anak-anak, jadi kita pisah di pinggirnya. Kids friendly. Jadi satu keluarga siapapun bisa makan Betul. di sini ya. Oke deh, berarti dari dulu memang pakai rawitnya hijau gitu. Rawit hijau. Ada alasannya juga nggak nih? Aku mau tahu nih. Nggak ada sih, nggak ada alasan khusus. Kenapa nggak rawit merah, rawit orange, atau rawit-rawit lain? Enggak, karena kita pakainya emang modelnya seperti itu sih dari dulunya. Oke. Nah, untuk topping-toppingnya sendiri nih, biasa kan nasi goreng juga seiring berkembangnya zaman, variasi toppingnya semakin banyak. Nah, Betul. kalau di nasi goreng Rawit Daksa 2 sendiri, toppingnya apa aja? Kita ada ayam, ikan asin, sama ati ampela, atau mau dicampur-campur boleh. Semuanya bisa tuh ya? Betul. Oke, kira-kira kalau yang kayak seafood, sapi, kambing, gitu-gitu ada juga? Enggak, kita enggak ada. Kepikiran nggak kira-kira mau nambahin itu suatu hari? Waktu itu sih pernah nyoba di kambing sama di sapi, tapi kayaknya kurang masuk sih di kitanya. Oh, berarti udah pernah dicoba ya? Betul, pernah dicoba. Oke, oke. Nah, selain nasi goreng sendiri, biasa tuh kalau nasi goreng tek-tek nih ya, sepenglihatanku tuh selain ada nasi goreng, ada juga teman-temannya kue tiaw goreng, bihun goreng, ya kan? Betul. Nah, kalau di sini, Kalau di sini kebetulan nggak ada juga, karena waktu itu lebih booming di nasi goreng dan untuk penjualan mie-nya itu kurang, jadi kita lebih banyak di nasi goreng. Akhirnya kita putusin buat nasi goreng aja. tapi berarti sudah pernah dicoba juga? Pernah ada juga. Oh, oke. Berarti sudah ada fase-fase mencoba ini, Betul. itu, tapi memang the best sellernya adalah nasi Nasi goreng goreng. rawitnya ya. Betul. Oke, oke. Nah, untuk harganya sendiri mulai dari berapaan? Kalau untuk nasi goreng kita satu toppingnya itu Rp28.000. Oke, cukup affordable. Oke. Paling mahalnya atau Untuk ekstra toppingnya per topping itu Rp5.000. oke, sangat murce. Masih ramah di kantong ya. Oke deh, terus jam bukanya, hari bukanya itu gimana? Kalau untuk hari buka kita Senin sampai Sabtu aja 16.30 sampai jam 12 malam. Senin sampai Sabtu, berarti Betul. minggu libur ya? Minggu kita libur. Tutupnya jam? Jam 12 malam. Jam 12 malam. Nggak ada kepikiran sampai subuh gitu biar kayak enggak. makanan-makanan anak-anak Jaksel gitu kan? Enggak. Lakunya kalau subuh-subuh. Enggak, kebetulan enggak. Oke, nah terus sejauh ini cabangnya udah di mana aja atau cuma satu ini aja? Sementara sih kita di sini aja. Sementara di sini aja Betul. dari dulu. Oh, setia ya. Berarti ini bisa dibilang family business yang turun-temurun dan sekarang masih di-handle sama masnya sendiri. Betul. Ada karyawan atau saudara mungkin juga yang membantu? Kita di sini sebenarnya yang kerja keluarga semua sih, Mbak. Oh, semuanya keluarga jadi nggak ada Betul, karyawan jadi ya? nggak ada karyawan yang benar-benar orang luar gitu. Oke, nah sehari biasa laku berapa porsi tuh mas? Kalau kita rata-rata itu di 100 sampai 200 sih. 100 sampai 200 piring ya? Betul. Oke deh, top nih. Kok apa sih, boleh tahu nggak tipsnya untuk satu keluarga tuh bisa dibilang nurut gitu, sepakat, satu suara mufakat untuk melanjutkan bisnis ini? Kan bisa aja kalau biasa tuh kayak nggak deh gue nggak mau jualan nasi goreng, gue gengsi mau jual yang lain gitu. Nah kalau ini kok bisa semuanya kompak sih gitu? Karena kita ngerasa tanggung jawab aja sih dari dulunya kita diserahkan ini, ya udah kita semua ngerasa tahu diri lah sama keluarga. Akhirnya kita lanjutin semua seperti ini. Karena yang menghidupi ya dari Betul, dulu ya, dari karena masih dari kecil dulunya. sampai sekarang, sampai Betul. mungkin sudah menikah, Betul. sampai punya anak lagi gitu kan. Ini Betul. nih sumber cuannya gitu ya. Betul. Oke deh, mantep nih, mantep. Nah terus aku juga ngeliat ya, udah berdiri dari tahun 67 tapi udah ada di online dan juga bahkan ada Instagram dan juga sudah masuk ke beberapa YouTube lainnya gitu ya. Betul. Nah untuk kelolaan media sosialnya sendiri itu pakai pihak luar atau juga keluarga yang mengelola sosial medianya? Kita pribadi semuanya rata-rata Oh, untuk pribadi. pengelolaannya. Semuanya bisa berarti ya, dari hulu sampai hilir gitu Betul. ya. Nah untuk stok-stoknya sendiri juga keluarga yang masih beli, Betul. masih diolah di rumah atau di sini? Kalau untuk bahan mentahnya kita ngelolahnya di rumah. Udah sih itu aja sih. Oke, berarti dibawa ke sini udah cukup matang Di sini ya, udah siap. udah siap masak semua. Oke, sebenarnya cukup simple ya kalau Simple. didengar, tapi bisa Bro and Sister tadi dapurnya cukup tertata rapi, kayak memang sudah tahu ya apa yang wajib dijual, apa yang wajib ditata, dan porsiannya kurang lebih seberapa gitu ya. Betul. Keren nih, keluar biasa. Nah terus Mas, kira-kira ada nggak sih kepikiran untuk menambah cabang di tempat lainnya? Kalau untuk nambah cabang sih kita pengen ya, cuma masih harus dipelajari lebih banyak lagi sih, karena kan jaga kualitas rasa itu sulit. Benar, Mungkin gitu benar. ya. Jadi mungkin jawabannya sih. Oke. Nah, menu best sellingnya di sini dari topping 3 yang tersedia, ayam, ikan asin, dan juga ati ampela. Apa menu best sellingnya? Kalau saya sih sangat ngerekomendasiin di ayam plus ikan asinnya. Ayam plus ikan asin. Terdengar sangat
memuaskan dan sangat ingin aku coba. Tentu saja aku sudah tidak sabar. Kalau begitu aku mau pesen itu. Boleh. Satu, Siap. ayam dan juga ikan asin. Dan nanti teman-teman yang di rumah juga akan nunggu setelah pariwara yang akan lewat berikut ini. Tetap di Kulineran, skuy! Siapa sih yang gak ngiler ngelihat makanan legend nasi goreng yang kayak gini? Apalagi kalau perut sedang dalam keadaan kosong. Kayak gue gini nih. Pastinya langsung aja GPL. Gak pakai lama, kita takis. Ini adalah nasi goreng yang gue buat bersama abangnya tadi, yaitu nasi goreng cabai rawit Daksa 2. Makan, kuy! Nah bro and sis, balik lagi di Kulineran, skuy! Terima kasih banyak Mas Eno. Ini adalah nasi goreng spesial rawit Daksa 2 ya. Bisa dilihat nih, aku zoom ke kalian biar kalian lebih ngiler. Jadi ini tipikalnya nasi gorengnya yang kering karena bumbunya kan kering, jadi bukan yang becek-becek. Terus ada emping, ada telur dadar, ada timun, acar, dan juga cabai rawit dengan topping ayam dan ikan asin. Kalau gitu langsung aja kita cobain, kuy! Toppingnya nggak pelit sama sekali. Kalau kalian pecinta nasi goreng yang kering, ini sangat cocok untuk kalian. Sekarang aku mau potong telurnya. Meledak langsung meleleh. Kita potong ya, kita ambil sekaligus dengan nasi gorengnya. Sekarang kita campur dengan acarnya. Ini acarnya agak berbeda ya. Kalau biasa kan di tempat-tempat lain acaranya kecil-kecil. Ini acaranya gede-gede. Kita campurkan. Acarnya sendiri aja tuh beda. Jadi ketika acarnya digabungkan dengan nasi gorengnya, itu rasanya seger dan nggak terasa kayak yang nggak fresh gitu loh. Jadi seger banget, kelihatan kalau acar ini baru banget dibuat juga. Jadi stoknya bukan stok-stok lama. Sekarang kita campurkan semua. Plus empingnya. Ini kalau lihat dari empingnya sih kayaknya empingnya homemade juga nih, guys. Empingnya aja jaminan homemade sih kayak kata aku sih ya. Tapi untuk memastikan nanti kita tanya-tanya lagi kali ya. Soalnya empingnya sendiri itu kerasa banget pakai minyaknya yang minyak fresh. Jadi nggak sepahit itu dan sopan gitu masuk mulutnya ya. Kita nyuap lagi. Sekarang aku cobain pakai rawitnya. Even cabai
cabai rawitnya aja itu rasanya fresh gitu loh. Jadi kayak bahan-bahan yang dipakai memang premium dan memang layak untuk dihargai satu porsinya segitu. Pedasnya nampol. Pantas banget mereka kasih nama mereka Nasgor Rawit Jalan Daksa 2. Sekarang gue mau lanjut makan, kalian selamat menikmati. Oke deh brosis, ini adalah suapan terakhir. Satu porsinya sangat amat cukup untuk setiap orang. Aku rasa nggak perlu nambah jadi 2 porsi ya, terutama buat cewek-cewek bisa lah harusnya ngabisin ini semua. Perlu diingat ini harganya cukup affordable ya, mulai dari 28.000 dan udah sehat karena bisa ngerai. Jadi buat kalian pencinta nasi goreng ataupun yang lagi lanjut ataupun yang lagi lapar malam-malam bisa langsung aja cobain ke Nasgor Rawit Jalan Daksa 2. Kalau gitu gue mau SMP dulu, selesai makan pulang. Jangan lupa untuk saksikan terus Kulineran Skuy setiap hari Minggu jam 15.30 waktu Indonesia bagian Barat. See you! Simple TV, News, Sport, Entertainment.